حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الفاتحة أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وإلى أرواح أصحاب رسول الله، أرواح الأولياء والشهداء والصالحين، وجميع الملائكة المقربين، وجميع الأقطاب أحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم. ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. وسمع الأرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا عمتنا أخلنا وخالاتنا، وإلى أرواح من لا يلزم مجلسنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ثم الفاتحة على ما نوينا وما أنزلنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة، وبان هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakatihi ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhum ajma'in. Al-kasbul mahmud, pekerjaan yang terpuji. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasbul mahmudu. Al-kasbul mahmudu. Pekerjaan yang terpuji. Pekerjaan yang terpuji. Warada fil hadithi. Warada fil hadithi. Anir rasuli. Anir rasuli. Sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man talaba dunya halalan mukathiran laqiyallaha wa huwa alaihi qurban. Siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, dengan niat memperbanyak harta, berbangga-bangga, dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah marah kepadanya. Wa man talabaha istighfafan anil mas'alati wasyianatan li nafsihi. Jarang siapa yang mencari dunia untuk menjaga diri dari minta-minta dan menjaga kehormatan dirinya. Ja'a yaumal qiyamati kal-qamari lailatal badri. Dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Ya, jamaah sekalian, salah satu jalan yang membawa kita diberikan kecukupan atau bahkan lebih sebagaimana harapan kita
diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agama memerintahkan kepada kita diantaranya untuk bekerja. Kalau kita mau mendapatkan rezeki, satu tangga yang harus dilalui oleh kita, satu jalan yang harus ditempuh oleh kita adalah dengan cara bekerja, bukan yang lainnya, bukan dengan baca-bacaan misalkan, dengan wirid-wiridan, dengan zikir-zikiran, bukan. Akan tetapi semua diawali melalui bekerja, sebagaimana yang dicontohkan langsung oleh para nabi dan para rasul, termasuk dicontohkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bekerja mengembala kambing, bekerja mengembala kambing, mengharapkan upah dari pemilik kambing. Bahkan beliau bekerja membantu pamannya Abu Thalib untuk bekerja, berdagang, bahkan sampai ke luar negeri, ke negeri Syam. Kalau seandainya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan harta hanya bermodal, kita berzikir, kita berwirid, nggak nantinya kita mau ngapain, kita ke kantor, ke pasar, ke jalan, cukup di masjid aja ya sudah, cukup di musola aja sudah. Ngapain? Pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apa ya duit? Kalau hanya sekedar modal itu, enggak. Ya, jadi jalan pertama bekerja, berusaha, apapun profesi kita, itu yang utama. Nah, profesi banyak, pekerjaan banyak, maka dibagi dalam hal urusan pekerjaan ada dua. Ada pekerjaan yang terpuji, ada pekerjaan yang tercela. Ya, orang dalam mencari rezeki, dalam mencari nafkah, ada dengan cara yang halal, ada dengan cara yang haram, ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang jahat. Banyak, apalagi di akhir zaman saat sekarang ini, orang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, untuk mendapatkan laba yang sangat tinggi, yang sangat besar, tapi dengan cara yang tidak baik, yang melanggar aturan daripada syariat. Tentunya pekerjaan-pekerjaan yang tercela demikian harus dihindarkan oleh kita. Kalau kita mau mendapatkan sebagaimana harapan kita, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, harta yang banyak, harta yang barokah, ikuti aturan daripada agama kita, yaitu harus kita mencari rezeki, mencari harta dengan pekerjaan yang al-mahmud, pekerjaan yang terpuji. Apa diantaranya? Warada fil hadithi ani Rasuli sallallahu alaihi wasallam, datang dari sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan, siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, cara yang baik, cara yang benar, sesuai dengan aturan agama, dengan sekali lagi profesi masing-masing. Dia bekerja di kantor, dia bekerja di pasar, dia bekerja di jalan, dia bekerja di warung dan lain sebagainya. Mukathir, cuman sayang
niatnya nggak baik, niatnya nggak bagus. Rupa-rupanya dia niat untuk memperbanyak harta, memperbanyak uang. Benar, caranya benar, baik, bagus, halal. Tapi sayang niatnya tidak terpuji. Untuk apa? Simpan tuh, duitnya disimpan sama dia. Tabungannya di apa? Ya, dibuat agar naik, meningkat dan meningkat. Tujuannya di situ. Yang tadinya uang misalkan belasan juta pengen jadi puluhan juta, puluhan juta pengen jadi ratusan juta pengen MM-an pengen puluhan M, ratusan M, bahkan sampai triliunan. Kan gitu. Banyak ya orang yang benar cari dengan cara yang halal, benar dikerja. Atau dia punya apa? PT, ya dia punya perusahaan, benar. Ya, cuman apa? Tujuannya memperbanyak harta buat dirinya aja deh. Ya, sehingga ketika ada orang minta bantuan, hanya sekedar apa? Sedikit dari bantuan tersebut, ogah kita mau. ATM gua, saldo ATM gua berkurang. Kan gitu. Nah, ada yang agamanya Islam. Ada pernah dapati orang demikian. Hartanya masya Allah ini ratusan juta bahkan miliaran. Tapi apa? Ya, dia memandang harta segala-galanya. Ya, pinjam 50.000 aja nggak ada. 50.000 nggak ada. Gitu kan? Padahal hartanya miliaran ini, bahkan ratusan miliar. Mufakhiran, dia banyakin harta buat bangga-bangga. Oh, punya ini nih. Ya dengan hartanya itu dia punya rumah yang mewah, kendaraan yang bagus segala macam. Ya, kalau kita mungkin nggak masuk nih. Banyak-banyak nggak banyak. Upah orang bangga-bangga apaan yang kita banggain. Masuk gak gitu nih? Nah, kita cari dunia dengan halal yang baik. Tapi niatnya buat memperbanyak harta. Dibilang banyak ada, dibilang kagak ada. Bangga-bangga apaan yang mau dibanggain? Syukur sama Allah, alhamdulillah. ATM kita cuma 500.000. paling apa? Paling banyak juta. Ya, makanya syukur sama Allah. Ya, dengan segala keterbatasan yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, orang yang demikian dicari harta dengan halal, tapi niatnya untuk apa? Memperbanyak harta dan membangga-banggakan apa yang dia miliki. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah. Allah marah sama dia. Ya, marah. Bener, halal. Caranya baik, bagus. Cuman nanti lu simpen. Kenapa cuman buat diri lu aja. Tuh, saudara lu, tetangga lu, kerabat lu, sahabat kamu, mana? Masjid, musola, majelis ilmu, pondok pesantren butuh uluran daripada tangan kamu. Kenapa kamu enggak salurkan apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu? Marah nanti Allah. Ya, kalau marah Allah nanti dia bisa dicemplungin ke dalam neraka. Semua bergantung keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man talabaha istighfafan anil mas'alati. Ini sebaliknya, siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal tetap, tapi tujuannya istighfafan anil mas'alah, menjaga diri dari apa? Minta-minta. Kenapa kamu mau bekerja? Ya, kamu mau berusaha, mau berdagang, mau ngojek misalkan, gitu kan? Mau ngopiek ke sono kemari, gitu kan? Hujan-hujanan, walaupun cuma oke, dapat untung sedikit.
Kenapa kamu mau demikian? Istighfafan anil masalah, agar menjaga diri dari minta. Saya nggak mau tuh minta sama orang, sama saudara, apalagi sama orang tua, sama mertua. Paling enak gak minta sama mertua? Kata mertua ya, pokoknya selalu punya mantu model gue. Malu gitu, karena mertua kita, orang tua kita juga, begitu kan? Mertua kita, orang tua kita juga. Gimana itu? Ya kalau kita minta sama mereka, yang mestinya seharusnya kita memberikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, akhirnya apa? Kita nggak mau demikian. Ya, mau kita bekerja akhirnya berusaha banting tulang sekuat tenaga. Pagi jadi, siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki jadi cuma kebangetan kali ini. Niatnya supaya nggak minta. Wasyanatan li nafsi, dia menjaga kehormatan dirinya. Tak mau dihina sama orang. Itu, tak mau direndahkan oleh kerabat. Banyak kan yang merendahin itu siapa? Bukan orang lain, bukan orang jauh, orang yang terdekat sama kita. Kebanyakan, entah itu abang kita, adik kita, ya saudara kita, mereka yang banyak merendahkan apa? Ya, merendahkan saudaranya, bukan orang lain, kebanyakan orang lain juga. Banyak kan ya, mayoritas. Saudara, orang-orang terdekat. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana keadaan kita. Makanya kita walaupun tahu, ya kita ini walaupun dekat sama saudara, jangan memperlihatkan apa yang kurang dari diri kita. Jangan, walaupun orang terdekat kita, sebab ente pasti akan dihina, sehina-hinanya. Kita kalau lagi nggak punya, kalau lagi susah, jangan menampakkan kesusahan dan kesulitan kepada mereka. Masuk kepada orang tua, jangan. Lihat orang tua, namanya kita senang. Padahal batin kita susah, ya kan, sulit. Mertua kita yang senang, nggak apa-apa, bagus itu, gitu kan? Daripada kita apa? Memperlihatkan kesusahannya kita, ya bukan di alam, bukan di alam, bukannya di apa di alam, tapi bahasanya, manja, ya, bukan di alam kita, sama orang tua kita, mertua kita. Malah dia apa? Dibully. Ya, jangan menampakkan. Udah orang lain lihat kita senang. Ya, sampai akhirnya ada. Saking lihat orang lain, saking lihat kita senang, sampai gua pinjam duit tuh. Enggak, kok Ustaz tahu? Aneh ngerasain. Orang ngeliat aneh senang, dia nggak tahu kalau ada lagi susah. Dia pinjam duit, ya. Dia nggak kasih, enak kasih gitu, ya. Doain aja ya, dia punya miliaran aneh ya. Bantu orang, bantu jamaah, ya. Apa-apa, kalau alasannya benar, kali bagus lah. Ya, saya menurut benar, pinjam saya sekian juta. Nah, ini nggak bisa semuanya dengan sekian. Itu tapi benar, ya kan? Di jalannya, apa yang dibaliknya? 3 minggu habis sebulan, oke, udah. Nah, ini nggak pernah ngasih orang tuh full semuanya. Ya, tapi banyak yang pada. Ya, pinjam 300 tahun. Tahu tuh orang lupa, tapi pura-pura lupa. Kalau nggak diminta, kagak dikagak apa? Kagak apa? Kalau nggak bayar sekarang itu bayar. Ya. Pokoknya kalau pribadiannya, sikapannya gitu kan, orang pinjam pulus pinjam duit, anggap tuh hilang. Ada orang gitu, makanya nggak pernah kasih semuanya. Ya, terima kasih. Iya.
Orang pinjam nih 5 juta, ayo kasih 2 juta, gitu. Udah anak-anak lo masih syukur enggak, ya udah relain begitu ya, tapi jangan kasih semuanya. Kasih semua. Ya udah boleh gondok kan ya, iya bukannya dapat pahala ini, bantu orang malah dapat dosa. Ini wajah-wajah permohonan gitu. Ini wajah-wajah ada masalah nih. Wajah kurang modal. Nah, orang yang mencari dunia, ya tujuannya untuk menjaga diri supaya nggak minta-minta dan menjaga harga dirinya, ja'a yaumal qiyamah. Allah muliakan dia. Nanti datang pada hari kiamat, kal qamari lailatul badri. Dia punya wajah seperti malam bulan purnama. Ya, makanya kita nggak boleh apa? Merendahkan, mengecilkan orang-orang yang demikian mereka mencari rezeki dengan cara mereka masing-masing, dengan profesi mereka masing-masing. Kadang-kadang kita suka apa ya? Suka dalam hati, ya Allah, apa aku dia bilang begitu, gitu kan? Coba cari yang lain. Kadang-kadang suka begitu. Dia punya pikiran, ya Allah paling dapat sekian doang, ya kan? Tapi masya Allah, gigihnya mereka dalam bekerja. Makanya Allah agama tuh nggak melihat hasil aja, tapi melihat apa? Kegigihan mereka, keuletan mereka, ya, kesungguhan mereka dalam mencari maisha. Itu yang dipandang oleh agama. Tapi ingat, kewajiban tetap dijalankan. Karena berapa banyak orang yang demikian, sholat kagak, puasa kagak, ya sudah, mereka berarti menghinakan diri sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Aida amalta antadia sukoka. Nah, kalau kita kepengen datang ke pasar, karena kita kerja di pasar, atau syai'an min umuri ma'asyik, atau ke tempat mana aja yang menjadi urusan kehidupan kita, entah ke kantor, ke warung, gitu kan, ke toko, ke mall, ya, kasot hati ke pabrik misalkan. Al-Hirfatin atau ke tempat-tempat industri atau atau kemana aja ya, atau kita keluar dari rumah apa ya? Jadi ojol misalkan, ojek online ya, keluar dari rumah nih ya, fanwi bihi thalabal halal, niat dalam hati cari rezeki yang halal, wal ittiba' li sunnati Rasulillah, dan mengikuti sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya keluar dari rumah ini pengen cari yang halal, ya Allah. Makanya kalau bisa sholat duha dulu, gitu kan? Supaya Allah mudahkan. Ya Allah, mainkan dari rezeki bis sama anzilu ila wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram jangan, ya Allah. Pengen yang bersih, yang halal. Minta dalam hati, Allah maha melihat hati kita, gitu kan? Jangan aja langsung keluar, wah, ya, diam sesaat, sebentar, keluar. Apalagi kalau setelah sholat duha, gitu kan? Ya boleh diam. Niat berangkat kerja, pengen cari yang halal, cari apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa'if fata nafsika, dan menjaga kehormatan di diri. Wasaya alayalik, jangan lupa niatin juga buat apa? Bantu keluarga, untuk anak dan istri, wal istimna'i aninnas, dan ya supaya apa? Merasa cukup dari manusia, nggak butuh sama manusia. Ya udah cukup ini aja, ya Allah, Engkau berikan kepada kami, pada saya harta, rezeki, wa ta'attu fa'alat ahwal jahat. Ya, dan berbelas kasih kepada saudara dan tetangga. Ingat, ketika kita diberi rezeki dari hasil kerja kita, jangan cuma buat diri kita atau anak dan istri kita. Ingat saudara, gitu kan? Kan pasti setiap saudara nggak semuanya senang, nggak semuanya
kaya, ada juga saudara yang kismin. Ya, saudara dari 5 nggak semuanya senang. Coba deh, ente cari 5 saudara, apa 6, 7 saudara, semuanya berhasil. Coba, jarang itu. Kalaupun ada, jarang. Mayoritas, itulah Allah beri kesempatan, ada hikmahnya deh. Di balik kesusahan saudara kita, ada hikmahnya. Supaya apa? Saudara yang lain membantu saudara yang susah, yang sulit. Niatin buat bantu. Ya, jangan apa buat keluarganya aja. Sementara saudaranya susah. Wajar tetangga. Kita kan hidup bersosialisasi. Ya tetangga. Gitu kan? Apakah dia punya anaknya sekolah, belum kayaknya udah dikasih jajan atau jajannya cuman sedikit, kasih 5.000 tambahin. Ente. Coba ini. Jangan itu. Ya gimana ya? Kita nggak pedulian sih, kepeduliannya kurang. Cuman apa? Kita kadang-kadang cuma sama keluarga kita, sama anak-anak kita. Ini bukan gimana-gimana, tak habis dinikmat. Anak kecil itu, ya, pakai dirusuk, obat. Ya, mereka kasih walaupun 2.000, 5.000, 3.000. Anggap itu mereka anak-anak kita semuanya. Iya, makanya tiap ada yang lewat cium tangan dulu, harta di motor, harta, setan, anda lagi ngegas nih. Harta lagi ngegas, berhenti dulu, cium tangan, gitu. Ya, akhirnya apa ya? Anak akhirnya apa? Melihat kebaikan-kebaikan kita. Iya, anaknya jangan ibunya. Ketika siap pakai induk, anaknya kita kasih mulut. Kalau ibunya nanti beda lagi ya. Ustaz minta. Bahaya soalnya. Wajah zakat. Niat juga buat menunaikan zakat. Wakul hajin wajib, dan semua hak yang wajib dikeluarkan oleh kita apapun. Niat seperti itu, niat yang baik lah pokoknya. Irtamaratu dzalika, karena buah daripada niat yang baik, niat yang terpuji di dalam apa? Kita mencari ma'isyah ya, dengan cara yang baik dan cara yang halal. Anta Allah azza wa jalla, kau nanti berjumpa dengan Allah. Wa wajhuka kal qamari lailatul badri, wajahmu seperti malam bulan purnama. Allah. Ba'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, man talaba halalan istifafan anil mas'alati, siapa yang mencari rezeki, mencari dunia, mencari harta dengan yang halal untuk menjaga dirinya dari minta wakat dan alayalih, dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya, wa ta'atufan ala jarih, dan dia untuk apa? Berbelas kasih kepada tetangga-tetangganya. Laki Allah, nanti dia berjumpa kepada Allah. Wa wajhuhu kal qamari lailatul badri, ya, nanti wajahnya itu seperti malam bulan purnama. Ya Allah, ya, nikmatnya itu kita itu dapetin rezeki sama Allah, di akhirat dimuliakan sama Allah. Tapi semasa apa ya? Nah itu dia, cari rezeki yang halal, niat yang baik, niat yang bagus, jalanin itu, gitu kan? Ya, jalanin itu. Nanti Allah akan berikan kepada kita ya, hal-hal lain yang mungkin dianggap sulit sama kita, nanti bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya